warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Brian membaca dengan seksama berkas yang dibawa oleh Patricia. Ia menghela napas pelan, kemudian menutup berkas tersebut setelah selesai memeriksanya. Kerja bagus, Patricia. Kau melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik, puji Brian. Meski Brian tak begitu menyukai keberadaan Patricia, dia tetap tak bisa menutupi fakta tentang kemampuan yang dimiliki oleh gadis ini. Brian bahkan tak ragu untuk memujinya secara terang-terangan, walau masih dalam batasan antara bos dan bawahan. Bukan selayaknya sikap seorang ayah yang memuji kemampuan anaknya sendiri. Terima kasih banyak atas pujiannya, Ayah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sahut Patricia senang. Sudah sangat lama Patricia menunggu pintu hati ayahnya terbuka. Sebenarnya dia tahu kalau pujian yang baru saja dia dapatkan merupakan pujian dari seorang bos pada bawahannya. Hatinya sangat sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah terus berpura-pura. Mungkin inilah nasib dari seorang anak pungut yang tidak dianggap meski sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Apa Tuan Muda Gabriel menanyakan kehadiranku kemarin? Tanya Brian. Patricia mengangguk. Iya, Ayah, mereka menanyakannya. Aku beralasan kalau Ayah sedang tidak enak badan dan untungnya mereka tidak mempermasalahkan hal itu kemarin. Syukurlah. Aku sempat khawatir kalau ketidakhadiranku di sana bisa berimbas pada proyek ini. Bagaimanapun keuangan perusahaan kita bisa langsung merosot jika kerjasama ini sampai gagal dilakukan. Ucap Brian seraya menghela napas. Aku juga berpikiran sama seperti Ayah. Tapi untunglah Tuan Muda Gabriel bisa memahami kondisi Ayah kemarin, jadi perusahaan kita selamat. Timpal Patricia lega. Brian mengangguk. Kembalilah ke ruang kerjamu. Baik, Ayah, kalau begitu aku permisi. Pamit Patricia. Baru saja Patricia hendak membuka handle pintu, dia dipanggil oleh ayahnya. Segera dia datang mendekat. Ada apa, Ayah? Apa ada yang tertinggal? Mulai sekarang proyek kerjasama dengan grup Ma kau yang akan mengambil alih. Pertemuanmu dengan Tuan Muda Gabriel sepertinya bisa membawa keberuntungan untuk perusahaan ini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, Patricia. Jangan sampai membuatnya kecewa. Jawab Brian datar. Patricia diam terpaku mendengar perintah ayahnya. Dia tidak percaya kalau ayahnya mau memberikan tanggung jawab sebesar ini untuk dia tangani. Ini sangat mengejutkan. Kenapa? Kau tidak sanggup menghandle proyek ini? Tidak, bukan seperti itu, Ayah. Aku sanggup. Tadi aku hanya sedikit kaget karena Ayah tiba-tiba menunjukku untuk memegang proyek kerjasama ini. Jawab Patricia gugup. Aku mau menunjukmu karena aku tahu kau mampu, Patricia. Ucap Brian lagi. Baik, Ayah. Aku berjanji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita dan juga grup Ma. Aku tidak akan membuat Ayah kecewa. Janji Patricia dan penuh semangat. Brian mengangguk. Kembalilah ke ruanganmu. Patricia mengangguk dengan hati senang. Dia melangkah keluar dari ruangan ayahnya menuju ruangannya sendiri. Ayah, terima kasih sudah membuka jalan untukku bisa mengambil alih perusahaan ini. Maaf jika aku bertindak terlalu jauh. Semua ini tidak akan terjadi seandainya kau tidak menyakitiku dan juga ibu. Tunggu sebentar lagi, Ayah. Perusahaan ini akan segera berpindah ke tanganku. Saat Patricia hendak membuka pintu ruangannya, ada seorang kurir pengantar pesan yang berjalan mendekat. Patricia menyadari kalau kurir tersebut bukanlah kurir biasa, segera mengajaknya masuk ke dalam. Orang ini sebenarnya adalah mata-mata yang bekerja untuknya selama ini. Nona Patricia, ada informasi penting yang baru kami dapatkan. Lapor mata-mata tersebut. Patricia berjalan duduk ke kursi kerjanya. Informasi apa? Putri Tuan Brian masih hidup, Nona Eleanor Yong tidak benar-benar mati 19 tahun lalu. Mata Patricia melotot lebar begitu dia mendengar laporan dari orang suruhannya. Dia menggeretakkan gigi kemudian menggebrak meja dengan kuat. Brengsek, rupanya kakek dan nenek tidak benar-benar membunuh anaknya Sandara. Keparat, amuk Patricia. 2 bulan lalu Patricia tidak sengaja mendengar pembicaraan kakeknya dengan seseorang di telepon. Awalnya Patricia tidak merasa curiga, namun tiba-tiba saja kakeknya meminta orang itu untuk mencari keberadaan seseorang. Patricia pikir orang yang ingin dicari oleh kakeknya adalah orang lain. Siapa yang menyangka kalau kakeknya sedang mencari keberadaan cucunya yang sudah dia buang belasan tahun lalu. Di mana parasit itu sekarang? Maaf, Nona,
Kami sudah menelusuri semua jejak Nona Elea, tapi tiba-tiba saja jejaknya seperti hilang di telan bumi. Jejak terakhir yang berhasil kami temukan ada di salah satu restoran tempatnya bekerja. Kami sudah menanyakan tempat tinggalnya dari salah satu karyawan di sana, namun tidak satupun dari mereka yang tahu di mana dia tinggal. Juga tidak ada yang tahu apa penyebab Nona Elea keluar dari restoran itu. Nafas Patricia memburu. Dia tidak boleh membiarkan parasit itu tetap hidup. Jika dia tidak segera menyingkirkannya, posisinya di keluarga Yong bisa tergeser jika kakeknya sampai menemukan keberadaan Elea. Patricia tidak mau itu terjadi. Dia tidak rela jika harus kehilangan kemewahan dan juga status tinggi yang selama ini dia punya. Dia tidak mau itu. Cari di semua tempat jika perlu keliling dunia ini dan sebar orang sebanyak-banyaknya. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu kalau parasit itu masih hidup, terutama ayah dan kakekku. Semua rencanaku bisa rusak jika hal itu sampai terjadi. Ucap Patricia kacau. Apapun yang terjadi, dapatkan dia kemudian bunuh. Aku tidak peduli cara apa yang akan kalian gunakan nanti. Yang jelas dia harus secepatnya pergi menyusul ibunya ke alam baka. Dia tidak boleh hidup, Elea harus mati. Baik, Nona. Kami akan melakukan seperti apa yang Nona mau. Tapi Nona, jika ingin menyebar banyak orang, maka Nona perlu mentransfer uang ke rekening saya dalam jumlah besar. Semua itu tidak murah, Nona. Tenang saja, aku akan mentransfernya sekarang juga. Kau tidak perlu cemas mengenai hal itu. Saut Patricia kemudian meraih ponsel di atas meja. Dalam hitungan menit, Patricia sudah mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar ke rekening mata-mata ini. Dia tidak ragu untuk menguras tabungannya hanya demi menyingkirkan parasit yang bisa mengancam keberadaannya sekarang. Mungkin untuk saat ini, dia akan kehilangan banyak uang. Tapi itu akan sebanding setelah grup Yong ke tangannya. Apa yang hilang sekarang akan terganti jutaan kali lipat nantinya. Don, pergi dan lakukan tugasmu dengan baik. Ingat, aku tidak mau uangku melayang sia-sia. Jika kalian gagal, maka nyawa kalian yang akan jadi penggantinya. Seperti yang kau bilang tadi, kalau di dunia ini tidak ada yang murah. Semua tidak ada yang gratis. Kertak Patricia sembari menyaringnya licik. Baik, Nona, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Pamit si mata-mata kemudian bergegas pergi dari ruangan itu. Setelah kurir palsu itu pergi, Patricia kembali duduk di kursi kerjanya seraya menghela napas panjang. Dia masih tidak percaya kalau putri kandung ayahnya masih hidup, hal yang tak pernah dia bayangkan selama ini. Kenapa saat itu kakek dan nenek tidak benar-benar membunuh Elea? Apa alasannya? Dan kenapa juga mereka berbohong pada ayah? Mungkinkah ada rahasia yang tidak ku ketahui? Gumam Patricia penuh tanya. Jika mendengar dari cerita ibunya, kakek dan neneknya dulu begitu membenci istri ayahnya yang bernama Sandara. Kakek dan neneknya selalu melakukan berbagai upaya untuk memisahkan cinta mereka. Tapi naas, istri ayahnya mengalami musibah yang mengharuskannya melahirkan prematur sebelum meninggal. Tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata kakek dan neneknya telah bekerja sama dengan dokter rumah sakit yang menangani operasi istri ayahnya. Mereka bersekongkol untuk berbohong dan mengatakan kalau Elea sudah meninggal. Dan sampai detik ini ayahnya masih belum tahu tentang kebenaran itu. Bukankah rahasia ini bisa aku gunakan untuk menekan kakek tua itu? Aku bisa mengancam akan memberitahukan rahasia ini pada ayah jika dia menolak memberikan saham miliknya menjadi atas namaku di perusahaan ini. Dengan begitu aku akan menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah ayah. Ini menarik. Kekesalan di benak Patricia memudar setelah dia mendapatkan calon tangkapan ikan yang sangat besar. Dia sudah tak sabar menunggu waktunya tiba. Samuel menutup pintu mobilnya dengan begitu kuat. Saat ini dia sedang berada di depan rumah putrinya. Dia sengaja datang kemari untuk meminta penjelasan dari anaknya itu. Samuel merasa sangat malu begitu tahu kalau putrinya ternyata tidak menjalin hubungan apapun dengan pemilik rumah. Dengan langkah lebar dia berjalan menuju pintu rumah. Namun langkahnya terhenti melihat deretan penjaga yang berjajar rapi di sana. Ada apa ini? Kenapa banyak penjaga di sini? Gumam Samuel bingung. Karena penasaran, Samuel memutuskan untuk bertanya pada salah satu dari mereka. Apa yang kalian lakukan di depan rumah putriku? Tak ada jawaban apapun dari para penjaga. Hal itu membuat Samuel kesal. Ia merasa tak dihormati sebagai orang tua dari si pemilik rumah. Kalian tulia, beraninya mengabaikan pertanyaanku. Hardik Samuel jengkel. Maaf tuan, kami tidak bicara dengan orang asing. Saut salah satu penjaga dengan begitu datar. Orang asing kepalamu. Aku ini ayah dari pemilik rumah yang kalian jaga sekarang.
Seharusnya kalian menghormatiku. Kejengkelan Samuel semakin menjadi saat pengawal itu kembali mengabaikannya. Dengan penuh emosi, Samuel melayangkan satu pukulan ke wajah penjaga yang tadi berbicara. Hati-hati dengan tanganmu, Tuan. Meskipun kau adalah orang tua Nona Levi, kami tidak akan ragu untuk menghabisimu jika kau masih terus berulah. Wajah Samuel memucat begitu mendengar ancaman tersebut. Dia lalu menarik lepas tangannya yang berhasil ditangkap oleh penjaga. Minggir kau, aku mau masuk, ucap Samuel takut-takut. Para penjaga tak bergeming, mereka malah berdiri semakin merapat ke depan pintu, seolah memberi kode pada pria angkuh ini agar segera menjauh. Beraninya kalian, Tuan. Sebaiknya kau segera pergi dari sini sebelum kami menghajarmu. Usir penjaga dingin. Keparat kalian, ini rumah putriku. Apa hakmu mengusirku pergi dari sini, ha? Bentak Samuel kembali tersulut emosi. Nyonya kami sedang ada di dalam rumah putrimu sekarang, dan orang lain tidak boleh melihatnya. Kalau kau memiliki urusan pribadi dengan putrimu, datanglah setelah nyonya kami pulang dari sini. Pergilah, jangan membuat kesabaran kami habis. Kau, kenapa kalian berisik sekali sih? Samuel segera melihat ke arah pintu. Dia lalu menatap tajam putrinya yang sedang berdiri menyender sambil melipat tangan. Oh, ada ayah rupanya. Kenapa? Ingin protes padaku setelah mempermalukan diri di hadapan Gabriel? Iya, sindir Levi. Kau gadis sialan. Kenapa kau tidak bilang kalau kalian tidak memiliki hubungan apapun, ha? Apa kau senang melihat ayah dipermalukan seperti ini? Bentak Samuel. Tentu saja aku senang. Itu setimpal untuk orang tidak tahu malu seperti ayah. Beraninya ayah pergi menemui Gabriel dengan mengatasnamakan putrimu sendiri. Cih, orang tua macam apa kau? Malukan. Ejak Levi cengah. Saat Levi dan ayahnya sedang berdebat, Elea saat itu tengah mengerjakan PR datang mendekat. Dia sangat penasaran kenapa Levi begitu lama membuka pintu. Kak, ada apa? Kenapa aku seperti mendengar orang sedang bertengkar? Levi segera mendorong kepala Elea ke belakang saat gadis itu berniat menyembulkan kepalanya keluar. Kenapa kepalaku didorong, Kak? Aku kan ingin melihat siapa yang berbicara denganmu. Tanya Elea bingung. Kau masih di bawah umur, jadi jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ucap Levi memberi peringatan. Tapi aku sudah 19 tahun, Kak. Yang bilang kau berusia 100 tahun itu siapa, Elea? Sudah sana masuk, tunggu di dalam saja. Tapi Kak, masuk, usir Levi. Kak Levi, kerangkak Elea sambil mencubit ujung bajunya Levi. Melihat tingkah menggemaskan Elea membuat Levi menghela napas. Dia lalu memikirkan cara agar makhluk kecil ini bersedia untuk masuk ke dalam. Elea, cepat masuk ke dalam atau aku akan mengatakan pada suamimu kalau kau telah berselingkuh. Bisik Levi penuh ancaman. Jadi, aku dan Kak Levi itu berselingkuh ya? Tanya Elea. Mata Levi mengejap, ingin rasanya dia memukul kepala Elea agar otaknya bisa berfungsi dengan baik. Cepat masuk ke dalam dan selesaikan PR-mu sekarang. Mendengar suara Levi yang bicara dengan pelan, membuat Elea patuh seketika. Baik, Kak, saut Elea tanpa beranjak dari tempatnya berdiri. Astaga, kenapa masih belum pergi juga, Elea? Cepat sana, aku akan memukul bokongmu kalau PR itu masih belum selesai saat aku datang. Aku hitung sampai 3. 1. Elea lari terpirit-pirit dalam hitungan kedua, membuat Levi tergagah lucu melihat kelakuannya. Oh, benar-benar sangat menggemaskan, Elea. Sayang sekali aku ini perempuan. Jika saja aku seorang pria, aku tidak akan ragu untuk merebutmu dari tangan Gabriel. Kau seperti peri kecil yang selalu bisa membuat orang lain terpukau. Siapa Elea? Tanya Samuel penasaran. Levi baru tersadar kalau ayahnya masih berada di sini. Untung saja tadi dia tidak menyebutkan nama Gabriel saat sedang berbicara dengan Elea. Levi yakin ayahnya pasti akan langsung menyelidiki identitas Elea jika dia tahu kalau Elea adalah istrinya Gabriel. Manusia, saut Levi asal. Samuel memicingkan mata curiga. Dia merasa kalau putrinya sedang menutupi sesuatu darinya. Kenapa ayah melotot seperti itu? Tidak takut bola mata ayah akan pergi melarikan diri, Dedek Levi berusaha mengalihkan kecurigaan ayahnya. Ya, kau gadis kurang ajar, bisa-bisanya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Ngomel Samuel dongkol mendengar kata-kata putrinya. Levi berdeci. Dia sudah bosan meladeni perkataan ayahnya menurutnya tidak penting. Sudahlah, lebih baik ayah pulang saja. Rumahku tidak mau menerima kehadiran ayah. Usir Levi sambil mengibaskan tangan. Levi, ayah belum selesai bicara denganmu. Teriak Samuel dengan emosi yang sudah naik ke ubun-ubun. Bicara saja sih, tidak perlu berteriak seperti itu. Ayah pikir rumahku ini hutan apa? Ucap Levi ketus.
Samuel mendengus, buang-buang waktu saja jika berdebat dengan putrinya. Percuma, dia tidak akan bisa menang. Apapun yang terjadi, ayah mau kau tetap mendekati Gabriel. Ayah menginginkan proyek di pesisir pantai itu. Kau dengar kan? Para penjaga menatap Samuel dengan tatapan meremehkan. Tentu saja karena pria ini baru saja meminta putrinya untuk merayu tuan muda mereka. Kenapa bukan ayah saja mendekati Gabriel? Kan ayah yang menginginkan proyek itu, bukan aku, sahut Levi kesal. Selalu saja ayahnya ingin menggunakannya untuk memupuk harta kekayaan di keluarga mereka. Levi benar-benar sudah sangat muak dengan sifat serakah ayahnya. Dia benci. Levi, bentak Samuel sambil melayangkan tangan hendak menampar mulut Levi. Bukannya berhasil menampar wajah putrinya, Samuel malah mendapat satu pukulan di perutnya dari penjaga yang berdiri di sebelah pintu. Dia meringis kesakitan sambil menatap marah ke arah penjaga yang terlihat begitu santai setelah memukulnya. Tangan Levi terkepal, dia berusaha menahan diri untuk tidak menolong ayahnya. Meskipun Levi membenci ayahnya, pria ini tetaplah orang tua yang harus dihormati. Namun Levi mengurungkan niatnya itu. Dia ingin ayahnya mendapat pelajaran agar tidak selalu memaksakan kehendak pada dirinya. Beraninya kau, lihat saja. Aku akan melaporkan kalian pada polisi dengan tuduhan kekerasan, ancam Samuel. Sudahlah, ayah tidak akan mampu melawan atasan mereka. Aku mohon tolong berhenti bersikap serakah, ayah. Sampai kapanpun aku tidak akan mau menuruti keinginanmu yang gila itu. Aku tidak mau menukar harga diriku dengan harta yang tidak bisa dibawa mati. Jangan memaksaku, ayah. Aku mohon, ucap Levi dengan suara tercekat. Samuel terdiam. Tiba-tiba saja dadanya terasa sesak melihat wajah putrinya yang terlihat sedih. Ada semacam perasaan terluka melihat kesedihan itu. Pulanglah, ibu pasti sudah menunggu ayah di rumah. Usir Levi sambil menoleh ke arah lain. Levi sedih, hatinya terluka karena lagi-lagi ayahnya datang, hanya ingin menjadikannya tumbal untuk meraih kekayaan. Sebenarnya sejak dulu Levi sangat mengharapkan ayah dan ibunya datang mengajaknya pulang, kemudian memberinya kebebasan. Levi tidak mau hidupnya dikekang oleh peraturan yang menurutnya tidak masuk akal. Ia ingin bahagia dengan pilihannya sendiri. Samuel menurut begitu saja. Dengan langkah berat dia beranjak pergi dari kediaman putrinya. Sebelum mobilnya bergerak menjauh, Samuel sempat melihat putrinya seperti sedang menyeka air matanya. Dadanya kembali terasa sesak. Levi, apa ayah sudah menyakitimu, nak?